YouTube Komisi Anak. Ya, pada hari Minggu ini senang sekali Kak Afi bertemu dengan adik-adik sekalian yang ada di sini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan tentunya ya. Gimana kabarnya hari Minggu? Yang sampai hari Minggu sepekan kemarin hingga hari ini ada yang sakit? Enggak ya? Kak Afi harap enggak ada yang sakit, semuanya sehat dalam nama Tuhan Yesus semua sehat. Yuk, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita pujikan dari terbit matahari. Tepuk tangan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Lagi ya, sekali lagi ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Yeay. Sungguh besar kasih karunia Allah pada kita. Terima kasih, kita patut bersyukur akan Tuhan, akan kasih-Nya, akan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Kita mau berdoa bersama-sama. Yuk, sama kakak, sama adik, sama mbak, sama papa, sama mama, kita mau semua berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi yang indah pada pagi hari ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul kembali bersama kakak, bersama adik, mama, papa, dan kerabat kami untuk bersama-sama bersekolah minggu di GKI Kediri melewati YouTube. Tuhan berkati hati kami, pikiran kami, agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan baik dan benar. Lingkupi kami ya Tuhan, usir segala hal yang tidak baik yang akan bergabung dengan kami Tuhan. Hindarkan mereka semua ya Tuhan, hanya Engkau-lah Tuhan yang dapat melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji syukur ya, hari ini walaupun masih dalam pandemi, walaupun masih dalam keadaan yang kurang baik, tapi kita tetap bersyukur dengan sepenuh hati kita agar Tuhan tetap menyertai kita. Ya, pujian selanjutnya, dengar dia panggil nama saya. Bisa? Bisa ya? Kita pujikan segenap hati kita. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya.
jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, 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 ya. Tuhan akan senantiasa memanggil kita ya. Walaupun kita jauh, Tuhan akan mengirimkan anaknya untuk kembali memanggil kita untuk kembali bersama dengan Tuhan Yesus Kristus ya. Oke, kalau kita bersekolah minggu, pastinya kita akan bersuka cita ya. Ya walaupun kita masih belum dapat berkumpul dengan teman-teman kita, pasti rindu semua kan? Berkumpul dengan teman-teman kita, bersapa dengan teman-teman kita. Hai, apa kabarmu? Gak apa-apa. Dengan melalui sekolah minggu ini, kita masih akan tetap bisa bertatap muka walaupun tidak secara langsung. Yuk kita sampaikan rasa rindu kita kepada teman-teman kita. Kita pujikan, senyum dan bermuka gembira. Agar setiap teman kita nanti yang juga melihat dan beribadah melalui YouTube ini juga merasakan hal yang sama, yaitu sukacita oleh karena Tuhan. Boleh gandengan sama adik kakak, sama papa mama ya. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, bergandeng tangan semua, senyum gembira, senyum dan bermuka gembira, senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, bergandeng tangan semua, senyum gembira, bergandeng tangan semua, bergandeng tangan semua, senyum gembira. Iya, Tuhan sudah memberikan anugerahnya pada kita. Kita mengembalikan semuanya kepada Tuhan dengan senyum dan bermuka gembira ya. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Sari. Kita mempersiapkan hati kita benar-benar, bersiapkan hati kita, telinga kita, pikiran kita, agar kita fokus pada firman yang akan disampaikan nanti. Yuk, kita ajak Tuhan lebih dalam masuk dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Mari masuk.
sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan agar nanti kita dapat berfokus pada firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Nanda ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati kami dari 1 minggu kemarin hingga minggu hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Lingkupi kami dengan roh-Mu ya Tuhan, agar kami dapat fokus mendengarkan firman-Mu, tidak mendengarkan yang lain Bapa. Lingkupi kami, sertai hati kami, pikiran kami, serta telinga kami, hanya akan tertuju padamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik dan teman-teman semuanya. Selamat hari Minggu. Ya adik-adik, apakah kalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 21. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, Kak Nanda ingin bertanya dulu. Kalian pasti pernah mendengar kata gembala dan juga menggembalakan. Nah, ada yang tahu nggak adik-adik apa artinya gembala dan apa artinya menggembalakan? Ya, benar sekali. Gembala itu adalah orang yang menggembalakan hewan. Hewan-hewan ternak, bisa kambing, bisa domba, bisa kerbau, dan macam-macam adik-adik. Nah, kalau menggembalakan itu apa artinya? Menggembalakan itu artinya mengarahkan, menuntun, menjaga, dan juga melindungi. Nah, sekarang adik-adik, saatnya kita belajar bahwa ada seseorang yang Tuhan Yesus kasih tugas. Tuhan Yesus menugasinya untuk menggembalakan domba-domba Tuhan Yesus. Siapakah dia? Mari sama-sama kita belajar dan kita membaca dari Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai 19. Mari kita baca bersama-sama ya adik-adik. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Nah adik-adik, setelah kita membaca firman Tuhan tadi, sekarang Kak Nanda mau tanya, siapa yang ditugaskan oleh Yesus untuk menggembalakan domba-dombanya? Ya, benar sekali. Dia adalah Simon Petrus. Lalu, siapakah Simon Petrus ini adik-adik? Sehingga Tuhan memilih Simon Petrus
untuk menggembalakan domba-dombanya. Apakah Simon Petrus ini adalah seorang yang selalu berhasil, seseorang yang hebat, seseorang yang luar biasa, seseorang yang tidak pernah gagal? Apakah demikian? Nah, mari adik-adik kita cari tahu dulu. Kalau adik-adik ingat cerita-cerita Alkitab yang dulu-dulu mungkin sudah pernah adik-adik dengarkan. Kalian tahu kan kalau Petrus ini pernah menyangkal Tuhan Yesus. Bahkan sampai berapa kali adik-adik? Benar sekali, sampai 3 kali. Waktu itu Yesus ditangkap dan orang-orang bertanya kepada Petrus, apakah dia orang yang selalu bersama-sama dengan Yesus? Tetapi dia menyangkal dan mengatakan kalau dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Itu yang pertama adik-adik. Lalu apakah Simon Petrus ini juga gagal untuk yang lain-lain? Mari kita lihat. Yang kedua adik-adik, bahwa ternyata ketika Tuhan Yesus memberitakan bahwa dia adalah Mesias yang harus menanggung banyak penderitaan, dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, Petrus menarik dan menegur Tuhan Yesus karena dia tidak mengerti apa yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus. Nah, di sini kita sudah mendapatkan bahwa Simon Petrus ini sudah mengalami kegagalan 2 kali. Nah, apakah ada lagi, Kak Nanda? Ada lagi ternyata adik-adik. Yang ketiga, ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya di Taman Getsemani, Petrus menghunuskan pedangnya dan memutus telinga kanan hamba imam besar bernama Malkus. Padahal Tuhan Yesus selalu mengajarkan kepada murid-muridnya tentang mengasihi. Nah, adik-adik, tentunya kita menjadi bertanya-tanya ya, kenapa Tuhan Yesus memilih seorang Simon Petrus yang ternyata dia pernah gagal? Tuhan Yesus memberikan tugas yang berat kepada seseorang yang pernah gagal. Nah, kenapa bisa demikian? Nah, adik-adik, mari kita belajar bersama-sama ya. Coba kita lihat pertanyaan Tuhan Yesus yang diulang sampai 3 kali. Apa itu? Yaitu, apakah engkau mengasihi aku? Ternyata adik-adik, disinilah terjadi proses pemulihan Simon Petrus. Memang dulu-dulu Simon Petrus itu pernah gagal adik-adik. Tetapi ketika Tuhan Yesus menanyainya sampai ketiga kali, hatinya menjadi sedih. Hatinya sedih ini menandakan bahwa terjadi pemulihan adik-adik. Pemulihan hatinya. Dia mengokohkan dirinya bahwa dirinya benar-benar mengasihi Tuhan Yesus. Kemudian setelah Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, kemudian apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus? Apa yang ditugaskan Tuhan Yesus? Benar, gembalakanlah domba-dombaku. Nah adik-adik, kalau kita melihat Simon Petrus ini ya, bahwa ternyata itu Tuhan Yesus itu bisa memakai siapa aja adik-adik. Siapa saja, walaupun Simon Petrus pernah gagal, tetapi Tuhan Yesus mau memakai Simon Petrus juga, walaupun dia pernah gagal. Nah, adik-adik, tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus ini bukanlah tugas yang gampang. Bahwa tugas ini mengandung resiko, bahwa tugas ini juga adik-adik ada konsekuensinya. Apa itu konsekuensinya? Mari kita baca dan kita lihat di ayat yang ke-18. Bunyinya seperti ini adik-adik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Nah adik-adik, bahwa ternyata konsekuensi menjalankan tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu gak gampang, gak mudah. Bahwa Petrus harus menderita, iya. Tetapi adik-adik, ternyata ada kabar gembiranya.
ada kabar yang luar biasa. Apa itu Kak Nanda? Ini dia. Bahwa ternyata Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan Petrus, tidak pernah meninggalkan murid-muridnya. Bahwa untuk melaksanakan tugasnya itu adik-adik, melaksanakan tugas yang diberikan Tuhan itu, Simon Petrus hanya butuh satu. Tuhan Yesus menyatakan bahwa hanya ada satu caranya agar Petrus bisa menjalankan tugasnya. Apa itu? Itu ada di ayat yang ke-19. Mari kita baca bersama-sama adik-adik. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Wow, ternyata adik-adik, hal yang harus dilakukan Petrus itu hanya mengikut Yesus. Kenapa hanya mengikut Yesus? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan contoh, bahwa Tuhan Yesus sudah membuktikan. Kalian ingat adik-adik bagaimana perjalanan Tuhan Yesus harus mati, disalibkan, dan akhirnya bangkit. Itu tidak gampang dan tidak mudah. Tetapi Tuhan Yesus sudah memberikan contoh bahwa Dia sanggup dan mampu melewati dan melaluinya. Nah, itu pula yang diinginkan Tuhan Yesus kepada Petrus dan juga kita semuanya. Kita hanya perlu mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan contoh dan sudah melaluinya. Kita hanya tinggal mengikut Yesus dan Tuhan pasti menyertai kita. Nah, adik-adik, itu tadi cerita tentang Simon Petrus, adik-adik. Nah, sebelum Kak Nanda mau lanjutkan lagi, mungkin kalian bertanya-tanya ya, Kak, yang dimaksud dengan domba-dombanya Tuhan Yesus itu apa sih? Kok perumpamaannya tentang gembala dan domba gitu ya, menggembalakan domba-dombaku. Nah, domba-domba yang dimaksud di sini adalah adik-adik kita semuanya. Adik-adik juga Kak Nanda, guru-guru sekolah minggu, semuanya kita adalah domba-domba Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus adalah gembala kita. Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan juga juru selamat itu adalah gembala kita semuanya, adik-adik. Nah, kemudian sama seperti Tuhan Yesus memberikan tugas kepada Petrus untuk menggembalakan murid-muridnya, menggembalakan domba-dombanya Tuhan Yesus, begitupun Tuhan Yesus menugasi kita sebagai domba-dombanya Tuhan Yesus juga untuk menggembalakan domba-domba lainnya, untuk saling menggembalakan tanpa terkecuali adik-adik. Semuanya kita tanpa terkecuali. Nah, gimana Kak caranya? Aku kan masih kecil. Gimana caranya aku untuk menggembalakan domba-dombanya Tuhan Yesus? Menggembalakan teman-temanku yang lainnya? Tentu adik-adik, ini pertanyaan yang akan keluar dari mulut kalian. Nah, seperti gembala yang mencari dombanya yang hilang dari kawanan. Nah, begitu juga kita yang mencari teman-teman kita yang sudah jauh dari Tuhan. Kalian pasti pernah melihatlah seorang gembala menggembalakan kambing, menggembalakan kerbau. Kalau ada satu yang hilang, dia pasti mengejar untuk mengembalikan ke kawanannya, ke dalam barisannya. Begitupun kita adik-adik, ketika kita melihat teman kita yang sudah mulai jauh dari Tuhan, yang sudah mulai malas-malasan ke sekolah minggu, kalian mengingatkan, kalian mengajak teman-teman kalian untuk bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu. Walaupun ibadah kita memang tidak bertemu secara langsung, kita melihat YouTube ataupun melihat Zoom, tapi kita juga tidak boleh kehilangan semangat adik-adik. Kita harus merangkul teman-teman kita, mengingatkan, mengajak teman-teman kita. Itu tugas yang pertama. Terus apalagi Kak contohnya? Yang kedua contohnya adik-adik, kalau teman-teman kalian melakukan kesalahan, kalian harus mengingatkan, kalian harus menegur, dan kalian harus saling mengasihi. Tapi Kak, nanti aku dibilang sok suci lagi. Nanti aku dibilang, kayak kamu udah taat banget kepada Tuhan. Nanti aku dibilang sok alim.
Gak apa-apa adik-adik, itu gak jadi masalah. Lebih baik kalian mengingatkannya daripada tidak sama sekali. Mungkin kalian dihina mungkin ya ketika mengingatkan teman kalian yang salah. Tapi gak masalah adik-adik. Bisa jadi karena kalian mengingatkan, teman-teman kalian itu bisa jadi berubah. Bisa jadi kembali menjadi anak yang baik, anak yang taat, anak yang turut pada kehendak Tuhan. Nah, inilah adik-adik tugasnya menggembalakan itu. Bukan berarti kalian dengan teman-teman kalian buat seperti domba gitu ya, kalian arahkan. Bukan adik-adik, itu adalah perumpamaan Tuhan Yesus. Nah, hampir selesai nih firman Tuhan kita hari ini. Kita sudah memberikan contoh tadi adik-adik, ada 2 ya. Kita mencari teman-teman kita yang hilang untuk kembali mengikuti persekutuan. Yang kedua, kalau teman kita ada salah atau teman kita membuat kesalahan, kita mengingatkan, menegur, dan saling mengasihi. Nah, kalau kita sudah melakukan 2 hal ini adik-adik, kita sudah melakukan tugas yang diberikan Tuhan seperti yang diberikan kepada Bapak Simon Petrus tadi. Apa itu tugasnya adik-adik? Gembalakanlah domba-dombaku. Amin. Adik-adik, sebagai ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Ibrani 10 ayat 24. Bunyinya demikian. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Karena Anda ulangi ya, Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama Tuhan Yesus. Kiranya kami bisa saling mengasihi, saling mengingatkan, saling menggembalakan sesama kami Tuhan, agar kami tidak menyingkir dan menjauh dari kawanan, tetapi kami berbaris satu, berkerumun untuk sama-sama menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih juga untuk setiap pelajaran hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk kami bisa melakukannya di dalam setiap hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan ya. Jangan lupa nanti persembahannya bisa dititipkan ke mama, ke papa, atau ke tante yang akan nanti disampaikan atau diteruskan ke pihak gereja GKI Kediri. Jangan khawatir ya, persembahannya pasti nyampe kok. Ya, untuk mengiringi persembahan ini kita akan pujikan Aku Bawa dan Berikan, KJ 301. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan, aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya, kita memberikan persembahan kita kembalikan apa yang kita miliki untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Tiba saatnya kita akan segera mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Tapi sebelum mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa dulu ya. Kita doakan persembahan kita akan doakan teman-teman kita. Barangkali ada teman-teman kita yang sakit, kita doakan untuk negeri kita tercinta Indonesia agar segera pulih dan kembali sehat seperti sedia kala, agar kita bisa kembali lagi bersekolah minggu bersama-sama di GKI Kediri, bukan melalui onsite, bukan melalui outside atau melalui YouTube ya. Kita bisa bertatap muka segera. Amin ya. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus sungguh teramat baik. Tuhan juga memberikan segala yang indah dan terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya persembahan yang kami berikan kembali hanya dapat untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Dapat dikelola sebaik-baiknya oleh gereja juga. Tuhan, kami juga akan mendoakan teman-teman kita yang sakit. Walaupun di rumah, semoga mereka tetap dalam penyembuhan dokter jika mereka sakit Tuhan. Engkau menjamah mereka. Engkau memberikan kesehatan kembali kepada mereka. Agar mereka dapat kembali berdiri, mereka dapat kembali berbincang-bincang dan menyapa keluarga satu sama lain. Tuhan, kami juga mendoakan untuk negeri Indonesia ini dan untuk seluruh dunia akan pandemi ini segera berakhir, agar kami dapat bersama-sama kembali berjabat tangan, kami bersama-sama dapat bertatap muka dalam memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, bersama-sama kembali dalam rumah-Mu di gereja GKI Kediri ini Tuhan. Tuhan, ibadah pada pagi hari ini akan segera berakhir. Lingkupi kami Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kami dapat besok pada hari Minggu depan dapat kembali beribadah bersama saudara-saudara kami, beribadah bersama guru-guru kami, walaupun secara online. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.